sini kita akan membahas tentang bab 2 yaitu himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kelompok atau kumpulan. Nah, kelompok atau kumpulan ini dapat dibedakan menjadi dua, apa saja? Yaitu himpunan dan bukan himpunan. Nah, di sini apa sih yang membedakan himpunan sama bukan himpunan? Nah, kita bahas satu-satu. Di sini himpunan, contohnya ya, di sini ada himpunan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 di sini kan sudah jelas ya. Sudah jelas. Apa saja kalau hewan berkaki 4? Di sini kan ada sapi, terus kambing, terus apa lagi hewan berkaki 4? Kuda dan sebagainya. Jadi kalau himpunan itu yang didefinisikan dengan jelas. Nah, sekarang kita cari bukan himpunan. Apa sih bukan himpunan itu? Nah, di sini ada contohnya nih, yaitu himpunan anak pandai. Nah, pandai di sini pandangan orang beda-beda atau relatif. Relatif ya pandai di sini. Maka himpunan anak pandai ini merupakan bukan himpunan karena anak pandai itu pandangan orang itu berbeda-beda. Jadi himpunan anak pandai di sini merupakan bukan himpunan. Jadi bisa membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Seperti dapat kita simpulkan, himpunan itu adalah objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kita udah tahu ya apa itu himpunan. Jadi himpunan itu objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contohnya tadi himpunan hewan berkaki 4, sudah jelas. Berkaki 4 itu apa aja hewannya? Sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya tanya himpunan itu apa? Objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi selanjutnya itu cara penulisan himpunan. Nah, bagaimana cara penulisan himpunan tersebut? Nah, di sini ada contohnya nih. Ada himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, biasanya kalau kita ingin menulis nama himpunan itu menggunakan kapital, itu huruf kapital. Di sini contohnya kita huruf kapitalnya A atau himpunan A. Kemudian sama dengan himpunan A sama dengan dan diapit dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Ini namanya tanda kurung kurawal. Kemudian di sini kan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti kalau kurang dari 10, 1, terus apa lagi? 3, 5, 7, dan 9. Kemudian A di sini, nih A di sini itu merupakan lambang himpunan. Tadi lambang himpunan itu biasanya menggunakan huruf kapital, yaitu dilambangkan dari A sampai Z. Boleh. Kemudian 1, 3, 5, 7, dan 9 ini merupakan anggota himpunan. Atau dilambangkan dengan lambang elemen. Ini lambang elemen. Jadi elemen itu yaitu anggota himpunan. Misalkan di sini 1 elemen A, atau dibacanya 1 merupakan anggota dari himpunan A. Di sini ada kan 1 merupakan anggota dari himpunan A. Sekarang kalau 2 elemen A, 2 anggota dari A. Di sini ada angka 2 nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada dicoret. Berarti ini disimbolkan dengan anggota himpunan dan yang ini elemen
elemen yang dicoret berarti bukan anggota himpunan. Kenapa? Karena dia tidak ada himpunan, karena 2 ini tidak ada di himpunan A. Nah, sedangkan A itu himpunannya 1, 3, 5, 7, dan 9 gitu ya. Selanjutnya kita membahas tentang penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan ini bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama itu menyatakan dengan kata-kata, yang kedua cara mendatar atau enumerasi, dan yang ketiga itu notasi pembentukan himpunannya. Nah, sekarang yang pertama di sini menyatakan dengan kata-kata. Bagaimana kalau misalkan kita menyatakan dengan kata-kata? Sini ada contohnya. Himpunan bilangan prima kurang dari 11. Cara menyatakan dengan kata-kata berarti awalnya pertamanya itu berarti kita menggunakan lambang himpunan. Di sini lambang himpunannya misalkan P, huruf kapital ya. Kemudian sama dengan tanda kurung kurawal. Nah, berarti di sini bilangan prima kurang dari 11. Bilangan prima kurang dari 11. Nah, tutup kurung. Jadi, ini merupakan kalau misalkan kita menyatakan himpunan dengan kata-kata. Terus, kalau yang kedua itu dengan cara mendatar atau enumerasi. Nah, sama dengan ini menggunakan lambang himpunannya itu P. Ingat ya, lambang himpunan itu dari A sampai Z. Di sini kita contohnya lambangnya itu P. Sama dengan buka kurung kurawal ya. Nah, di sini kan contohnya himpunan bilangan prima kurang dari 11. Nah, berarti berapa aja tuh? Berarti 2, terus koma, jangan lupa, 3, koma lagi, 5, 7. Ingat ya, tutup kurung tanda kurawal. Ingat, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa membagi dengan dirinya sendiri. Ini ya yang disebut dengan cara mendatar. Oke, yang ketiga di sini yaitu notasi pembentukan himpunan. Jadi kita nanti membuat notasi pembentukan himpunan. Di mana pertama berarti kita menggunakan lambang himpunan. Lambang himpunannya sama yaitu P. Ingat ya, tadi lambang himpunan itu dari A sampai Z, tapi di sini kita pakai P. P sama dengan dimulai dari tanda kurung kurawal. Nah, kalau misalkan menulis notasi pembentukan himpunan, diawali dengan objek atau variabel. Di sini kita pakai variabelnya X. X di sini merupakan objek atau variabel ya. Kemudian dikasih tanda ini atau dibatasi, atau bisa juga dibaca dengan di mana X di sini ya, di sini kan bilangan prima kurang dari 11. Berarti X kurang dari 11, X anggota himpunan dari bilangan prima kurang dari 11. Berarti X anggota himpunan dari bilangan prima. Dari mana? Dari sini, dari bilangan prima ini nih. Bilangan prima. Kemudian tutup kurung kurawal lagi. Jadi, kalau misalkan kita mau nulis notasi pembentukan himpunan, berarti pertama diawali dengan objek atau variabel. Variabel di sini kita menggunakan X. Kemudian ditandai tanda ini dibacanya dibatasi atau di mana X kurang dari 11, X merupakan anggota dari bilangan prima. Tadi tanda ini udah kita bahas ya, ini elemen atau anggota bilangan atau anggota himpunan. X di sini merupakan syarat. Nih, X kurang dari 11, X anggota bilangan prima. Ini merupakan syarat untuk menentukan notasi pembentukan. Sekarang kita membahas tentang himpunan kosong.
himpunan semesta, dan himpunan bagian. Dan sekarang kita bahas nih, apa sih itu himpunan kosong? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, atau bisa dilambangkan himpunan kosong itu dengan tanda kurawal saja, ini, atau tanda 0 dikasih garis atau dicoret. Ini merupakan simbol dari himpunan kosong. Contohnya di sini misalkan ada himpunan nama-nama hari dimulai dari huruf C. Berarti misalkan kita menggunakan lambang himpunan, misalkan lambang himpunannya B. B sama dengan, coba, hari yang dimulai dari C ada atau tidak? Nggak ada ya. Nah, berarti dilambangkan dengan B sama dengan tanda tutup kurawal, atau B sama dengan, ini jawabannya ya, atau B sama dengan 0 kasih garis, atau B merupakan himpunan kosong ya, atau di sini juga sama bacanya, atau B sama dengan merupakan himpunan kosong karena nama hari itu tidak ada dimulai dengan huruf C, maka lambangnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan himpunan kosong. Terus kemudian yang kedua itu ada himpunan semesta. Himpunan semesta di sini yaitu di mana himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Maksudnya apa? Nah, lihat di sini contohnya. Di sini ada himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan semestanya adalah, biasanya himpunan semesta itu dilambangkan dengan huruf S. Ingat ya, jadi himpunan semesta itu dilambangkan dengan huruf S. Maka kita dapat menjawab soal di atas, yaitu semestanya sama S sama dengan pakai tanda kurung kurawal. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk bilangan apa yang sedang kita bicarakan kan? Nah, berarti semesta sama dengan bilangan apa yo? 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan apa? Bilangan ganjil. Merupakan bilangan ganjil. Terus bilangan apa lagi selain bilangan ganjil? Bilangan asli juga bisa. Berarti semestanya bilangan asli. Jadi ingat lagi, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggotanya dari himpunan ini yang sedang dibicarakan. Jadi sekarang kan kita lagi membicarakan himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, semestanya itu apa? Berarti dia merupakan anggota ini nih merupakan bilangan ganjil. Terus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya juga dia juga bisa termasuk ke bilangan asli gitu ya.